Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Yati Sriani, mahasiswa piloting PPG tahap 1 Daljab 2024. Asal sekolah saya SMK Model Patriot 4 Ciawi Gebang. Nomor induk mahasiswa 2411620. Di sini saya akan mempraktikkan video pembelajaran mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial mengenai interaksi sosial. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana hari ini anak-anakku? Alhamdulillah baik. Ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dulu kita berdoa. Ya. Siapa yang mau mimpin doa? Saya, Bu. Silakan Pak Ki, pimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Mulai. Selesai. Baiklah, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Najwa. Najwa kemana? Sakit. Ya. Siapa lagi yang tidak hadir? Najwa aja. Ya. Baiklah, kita doakan semoga Najwa cepat sembuh. Ya. Amin. Kembali lagi beraktivitas dengan kita, belajar. Ya. Gitu. Nah, baiklah. Setelah Ibu absen sama berdoa, Ibu mau lihat dulu kondisi kalian. Nah, apa kalian sudah rapi atau belum, baik dalam pakaian maupun ruangan kelas? Ya, ruangan kelas apakah masih ada sampah di bawah? Ya, itu ada sampah ya, itu boleh dia dibuang dulu ke luar? Ya. Ya. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi hari ini, ya, Ibu akan mengingatkan kembali materi yang sudah Ibu berikan sebelumnya, ya, yaitu tentang apa? Tata surya. Tata surya. Ya. Barangkali ada yang masih ingat apa itu tata surya? Saya, Bu. Silakan, Zahra. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Ya, bagus jawaban Zahra. Tepuk tangan untuk Zahra. Di dalam tata surya itu kan ada planet-planet ya. Barangkali ada yang tahu planet itu apa saja? Saya, Bu. Silahkan Pinja. Yang pertama ada Merkurius, kemudian Venus, Bumi, Mars, Ya. Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Bagus jawaban dari Pinja. Tepuk lagi. Berarti kalian semalam belajar ya. Nah, dengan belajar kalian menambah ilmu pengetahuan juga, ya. Menambah wawasan. Jadi ilmu itu bermanfaat untuk nanti kalian di masa depan. Ya. Kita ice breaking dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Siap ya. Nah, di sini Ibu juga akan cek kesiapan belajar atau konsentrasi. Sebutkan nama warna berikut ini. Merah, biru, kuning, hijau,
Berarti kalian sudah konsentrasi untuk menerima pembelajaran hari ini, yaitu mengenai interaksi sosial. Sebelum ke interaksi sosial, Ibu akan memberikan dulu tematik ya, pertanyaan mengenai interaksi sosial. Pertanyaan untuk tematiknya, apakah setiap orang di bumi ini melakukan interaksi? Saya Bu. Silakan Yopita. Ya, karena manusia adalah makhluk sosial. Sebab di dalam jiwanya terdapat hasrat berkomunikasi, bergaul, dan bekerja sama dengan manusia lain. Iya, bagus jawaban dari Yopita. Ya, tepuk tangan lagi untuk Yopita. Nah, di sini ada 3 tujuan pembelajaran mengenai interaksi sosial. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan dengan bahasa sendiri tentang interaksi sosial yang terjadi di masyarakat berdasarkan pengkajian literasi dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik mendeskripsikan peluang dan tantangan sosial serta mampu bernalar kritis dan bersikap menghargai orang lain atau toleransi dengan baik. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ya. Kira-kiranya apa itu gambar tersebut? Ada yang mau menjawab? Gambar yang di depan ini yaitu tentang interaksi sosial. Nah, di sini ada hubungannya individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Ya. Pengertian interaksi sosial. Ya. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik, ya, berupa aksi saling mempengaruhi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, ya, gitu. Nah, di sini menurut Gilin, ya, interaksi sosial itu mendefinisikan sebagai hubungan-hubungan sosial dinamis yang menyangkut hubungan antar individu dan kelompok atau antar kelompok. Dalam hubungan tersebut, individu atau kelompok bekerja sama atau berkonflik melakukan interaksi baik formal maupun informal, baik langsung maupun tidak langsung dalam interaksi sosial. Salah satu pihak memberikan stimulus atau aksi dan pihak lain memberikan respon dan reaksi atau reaksi, ya. Berikutnya ada faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Di sini faktor-faktor pendorong interaksi sosial itu ada 5, ya. Ada imitasi, ada sugesti, ada empati, ada identifikasi dan simpati, ya. Yang pertama dari faktor-faktor pendorong interaksi sosial itu adalah imitasi. Imitasi yaitu tindakan meniru orang lain seperti pada gaya bicara, terus tingkah laku, adat dan kebiasaan, pola pikir, serta apa saja yang kita miliki atau dilakukan oleh seseorang, ya. Nah, sekarang bentuk-bentuk interaksi sosial ada asosiatif dan disosiatif. Nah, proses interaksi sosial asosiatif. Nah, di sini ada 4, ada kerjasama, ada akomodasi, ada asimilasi, dan akulturasi. Nah, kerjasama maksudnya ini sebagai usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan. Misalkan kerjasama dalam lingkungan sekolah. Ya, apa contohnya lingkungan sekolah? Ya, misalkan di kelas kita membersihkan kelas bersama-sama. Supaya tujuannya apa? Kelas menjadi bersih, nyaman, ya. Belajarnya juga enak, ya. Bagaimana kalau ruangan kelas kotor?
Ya, berarti belajarnya juga enggak Nyaman. nyaman atau enggak enak. Jadi ibaratkan itu sekolah itu adalah rumah kedua. Ya. Baik, berikutnya proses interaksi sosial disosiatif. Ini ada 3 ya. Ada persaingan, kontroversi, dan pertentangan. Ya, persaingan. Nah, di sini maksud persaingan adalah perjuangan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, persaingan misalkan contohnya apa? Ada yang tahu? Iya, betul, persaingan dalam belajar. Ya, berlomba-lomba untuk meningkatkan prestasi ya, nilai yang lebih tinggi atau lebih bagus ya. Nah, itulah materi hari ini mengenai interaksi sosial. Ya. Barangkali ada pertanyaan mengenai interaksi sosial. Ria, Ibu. Ya, apa yang mau ditanyakan? Contoh dari individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Itu contohnya seperti apa? Baik. Nah, bagus pertanyaan Ria. Nah, di sini Ria bertanya contoh dari individu dan individu, individu dan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, dari di antara kalian siapa yang mau menjawab pertanyaan Ria? Saya, Bu. Silahkan Siska. Contoh interaksi individu dengan individu, Ya. dengan teman, Hmm. atau interaksi individu dengan kelompok, ibu guru yang menjelaskan di depan murid-murid. Ya. Contoh interaksi kelompok antar kelompok itu seperti rapat organisasi. Rapat organisasi. Tepuk tangan untuk Siska. Ya. Jawabannya bagus ya. Itu contoh dari individu dengan individu. Misalkan kita berbicara dengan teman, ya. Misalkan berbicara di kantin atau di kafe atau di mana ya. Nah, itu individu dengan kelompok, misalkan guru memberikan pelajaran dengan muridnya, ya, dengan peserta didik. Terus kelompok dengan kelompok yaitu tentang apa? Organisasi. Ya, mungkin di sini adalah yang ikut organisasi yang OSIS atau MPK ya. Materi interaksi sosial, Ibu lanjut ke pemutaran video. Nanti kalian simak videonya ya. Ini ada pemutaran video, silahkan kalian simak videonya ya. Nanti berikan komentar ya. Baiklah, kalian kan tadi sudah menyimak ya video yang sudah Ibu tayangkan. Kira-kira ada yang mau memberikan hasil petik ya dari video tersebut ya. Kira-kira siapa yang mau memberikan hasil dari tadi Ibu menayangkan video ya, yang dipetiknya itu ya, hasil petik. Oke, Pinja apa? Jadi video tersebut menayangkan tentang seorang anak laki-laki yang tidak menghargai waktu, guru, dan juga temannya. Kemudian karena dia merasakan dampak negatif dari tidak menghargai ketiga hal tersebut, dia pun akhirnya berubah.
Ya. Dan pesan yang dapat diambil dari video tersebut adalah jika kamu ingin dihargai oleh orang lain, maka hargai dulu orang tersebut. Ya. Bagus jawaban dari Pinja. Tepuk tangan lagi untuk Pinja. Nah, dari video tersebut yaitu penting ya kita menghargai, menghormati orang lain, apalagi orang yang lebih tua dari kita ya itu. Jadi kalian harus bisa membedakan ya, menghormati dengan berbicara juga ya dengan orang tua, dengan teman sebaya atau dengan adik ya gitu. Jadi intinya itu dalam video pembelajaran itu ya kita saling menghargai dan menghormati orang lain. Ya tadi apa yang dikatakan dengan Pinja, harus disiplin waktu ya, itu harus berbicara dengan apa yang divideokan. Di situ ada guru ya gitu. Nah itu kan, tapi akhirnya ada perubahan ya, dimana kita harus saling menghargai satu sama lain ya. Baiklah, untuk sekarang kita berdiskusi, kita bagi kelompok ya. Silakan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing ya. Silakan duduk. Boleh diputar aja kursinya ya. Baik, kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Di sini Ibu bagi 4 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, Ibu ulangi. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ya. Ingat ya, 1, 2, 3, 4. Baik. Ibu akan memberikan LKVD yang nanti kalian diskusikan dengan teman sekelompoknya ya. Nah, Ibu sudah memberikan LKPD 1 dan LKPD 2. Ya. Lembar kerja peserta didik. Nanti kalian buatkan PowerPoint. Ya. Bisa dengan menggunakan Canva juga bisa ya. Kita nanti cari referensinya di buku yang sudah kalian punya, buku paketnya ya. Nanti tinggal dicari materi interaksi sosial. Coba cari dulu di belakang. Jadi bisa dari buku paket, bisa dari internet juga ya untuk referensi atau sumber belajarnya. Ya, silakan dibuka dulu buku paketnya ya. Nanti ada presentasinya ya, semua kelompok ke depan. Kalian buatkan PowerPoint atau Canva boleh ya. Silakan dibuatkan, nanti cari dari berbagai sumber juga ya, dari buku paket atau yang materi yang sudah Ibu berikan ya. Silakan dibuatkan. Tapi dijawab aja yang interaksi sosialnya.
Nggak apa-apa. Boleh? Ini coba. Ya, kenapa Pak Ki? Ini PPT-nya berapa Ya. slide? Oh, dibuat berapa slide? Cukup 3 aja. Ya, 3 slide. Jangan lupa anggota kelompoknya ya, dicantumkan. Ya, ya, sama-sama. 3 slide ya. LKPD 1 itu 1 slide. LKPD 2 slide. Ya. Nah, tambahin di sini aja materi bahan ajarnya. Gimana itu akses ya aja. Nanti kalau misalkan sudah selesai buat kanvanya ya itu kan karya hasil karya dari kelompoknya masing-masing. Boleh kalian kirimkan filenya ke Ibu ya. Ya. Nanti dipresentasikan ke depan per kelompok ya. Ya, kenapa? Oh, udah. Coba Ibu lihat ya. Siap. Kelompok 1. Gimana, Yopi udah selesai? Nah, kelompok 4 ya? Pakai kelompok 4 ya? Ya. 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 Nanti kalau sudah semua dikirim ke Ibu, nanti presentasi per kelompok ya. Tuh. Gimana yang Yopita udah selesai belum? Oke, kirim. Siap ya. Siap. Berarti kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah semua dikirim ya. Nanti tinggal dipresentasikan. Ibu acak dulu untuk ke depan. Ya. Baiklah. Di sini file dari 4 kelompok sudah Ibu terima ya. Nanti kalian tinggal presentasi saja tiap kelompok. Nanti akan Ibu acak. Ya. Jadi tidak berurutan. Kan tadi kelompok 1, 2, 3, 4. Jadi nanti sesuai dengan acak yang ini. Ya. Oke, kita mulai. Nanti yang lebih awal presentasi itu kelompok mana? Ya, coba kita di dulu. Ya, berarti kelompok 1 yang presentasi pertama. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Selanjutnya, apakah ini termasuk contoh interaksi sosial? Sepulang dari belanja, Sofia digoda oleh seorang pemuda ketika lewat di depannya. Berbagai cara dilakukan si pemuda agar menarik perhatian Sofia.
Namun Sofia tidak menanggapi godaannya. Bagaikan pepatah, biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kemudian Sofia melanjutkan perjalanannya hingga sampai di rumah. Pertanyaannya, 1. Apakah ilustrasi cerita di atas merupakan contoh interaksi sosial? Jawabannya bukan. Soal yang kedua, berikan argumentasimu jika itu merupakan contoh interaksi sosial dan sebutkan pula alasanmu jika ilustrasi tersebut bukan contoh interaksi sosial. Jawabannya, karena tidak ada timbal balik dari lawan bicara. Jadi jika dapat dikatakan interaksi sosial karena interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi dari lawan bicara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, coba contohkan dialog dari individu dengan individu, interaksi sosial. Baik, pertanyaan dari laki akan dijawab oleh Ria dan Z. Di sini kami akan mencontohkan dialog interaksi individu dengan individu. Contohnya seperti, halo Dea. Halo Ria. Dea, kamu sudah mengerjakan tugas belum? Sudah Ria. Mungkin segitu dialog antara individu dengan individu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kalian tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Di situ ada LKPD 1 dan LKPD 2. Nah, di mana LKPD 1 dan 2 itu dikumpulkan, nanti di akhir ada asesmen. Di mana asesmen itu pertanyaan dari materi yang sudah Ibu berikan hari ini. Ya. Setelah itu nanti ada refleksi pembelajaran. Ya, harus dijawab dengan jujur ya. Gitu. Nah, tadi hasil presentasi dari keempat kelompok itu bagus ya, karyanya, hasil kanvasnya ya, PowerPoint-nya itu bagus semua. Ibu angkat jempol, tepuk tangan untuk keempat kelompok. Silakan dikumpulkan dulu LKPD-nya. Ya, duduk seperti semula. Oke, berurutan ya, satu dulu. Satu kelompok lagi. Udah. Dan semua LKPD-nya dikumpulkan. Nah, ini kelompoknya. Baik, duduk lagi yang betul. Ya. Silakan rapikan. Jangan lupa kasih nama ya. Kalau ingat nomor absennya boleh nomor absen. Boleh di situ. Namanya di atas aja, Bapak. Sudah? Mana lagi yang sudah selesai? Tapi sudah. Ada yang sudah?
biasanya di akhir pembelajaran itu ada refleksi. Jadi di sini ada pertanyaan 5 yang hasil pembelajaran hari ini silakan dijawab. Ini berupa pertanyaan. Silakan dijawab apakah pembelajaran hari ini menyenangkan, terus manfaat. Sudah selesai? Sudah. Siap. Nanti Ibu di hasilnya ya. Refleksi. Belum. Mana yang sudah? Ya. Putri udah? Belum. Nah. Baik, refleksi pembelajaran sudah kalian jawab. Nanti Ibu lihat hasilnya ya. Materi apa yang disampaikan hari ini? Apakah pembelajarannya menyenangkan? Manfaatnya ya. Baik, sekarang ke kegiatan penutup ya. Yaitu kesimpulan dari materi yang sudah Ibu berikan ya, yaitu mengenai interaksi sosial ya. Siapa yang mau menyimpulkan materi pembelajaran yang sudah Ibu berikan hari ini mengenai interaksi sosial? Boleh, Pak Ki? Kesimpulannya, interaksi sosial adalah aspek fundamental dari kehidupan sosial yang membentuk bagaimana individu berhubungan dan berfungsi dalam masyarakat. Ya. Memahami berbagai elemen dan teori terkait interaksi sosial membantu kita mengerti dinamika hubungan manusia dan pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, untuk Pak Ki tadi betul. Ya, tepuk tangan dulu buat Pak Ki. Kesimpulannya, interaksi sosial terjadi karena manusia saling membutuhkan. Saling membutuhkan kan? Ya, satu sama lain. Nah, secara kodrati adalah makhluk sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial melibatkan hubungan dinamis yang menyangkut hubungan antar individu dan kelompok atau antar kelompok, baik formal maupun informal, langsung maupun tidak langsung. Interaksi sosial memerlukan kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dapat bersifat positif atau negatif dan memiliki sifat-sifat primer dan sekunder. Komunikasi sebagai pengiriman dan penerimaan pesan atau berita juga merupakan unsur penting dari interaksi sosial. Nah, itulah kesimpulan dari pembelajaran hari ini mengenai interaksi sosial. Ya. Nah, sebelum ditutup, ya, Ibu akan menyampaikan dulu materi yang akan datang. Ya, yaitu mengenai komunikasi dan dinamika sosial. Ya, nanti kalian baca-baca materinya ya. Itu. Nah, sekarang kita berdoa dulu karena alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita berdoa dulu. Silakan yang mau mimpin doanya siapa? Boleh, Pak Ki? Semua marilah kita berdoa. Mulai. Selesai. Baiklah. Ibu tutup, kurang lebihnya mohon maaf.
Ya, jangan lupa untuk baca materi yang sudah Ibu sampaikan untuk pertemuan berikutnya. Ibu tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.